Ada satu jemaah saya mengucapkan satu kata yang luar biasa setelah didengarkan banyak ceramah kami tentang sedekah. Dia mengatakan, Ustadz, saya benar-benar menemukan sedekah ini luar biasa. Saya makin menghadapi masalah, makin saya sedekah. Dapat solusinya. Lagi ada masalah, solusinya langsung sedekah. Karena memang Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, bantulah semua urusan kalian dengan sedekah. Bantu dengan sedekah. Maksudnya mudahkan itu dengan cara memberikan sedekah kepada orang lain. Dalam riwayat lain, obati orang sakit kalian dengan sedekah. Sakit itu sedekah dulu, baru ke dokter. Gitu. Itu sama luar biasa. Berarti kan kita betul-betul dilarang untuk tidak perhitungan. Keluarkan aja. Selama di jalan yang benar ya. Dan jangan berlebihan. Kita boleh nikmatin kendaraan yang bagus, rumah yang bagus, tapi tidak usah berlebihan. Punya 10 mobil untuk apa? Koleksi aja. Lebih baik koleksinya 2 mobil, 8 masjid. Kan gitu. Jadi banyak jadi amal soleh. Ya kan bisa begitu. Kan koleksi akhiratnya juga penting. Itu sedekah namanya. Jadi tidak boleh. Tetap kita nikmati mobil walaupun mahal, rumah, tidak ada masalah ya. Itu pernah kita buatin cuplikan waktu saya diundang ke Imarat kemarin di Abu Dhabi dan Dubai. Kebetulan yang punya rumah punya mobil Ferrari. Habis ceramah di situ. Kemudian saya bilang sama kameramen, ini kita nunggu waktu dari Dubai ke Abu Dhabi, habis maghrib, habis asar masih ada waktu. Buat konten aja. Saya lihat mobil Ferrari-nya, saya minta izin sama yang punya rumah orang kita, bisa nggak saya buat konten di sini? Boleh. Buat konten tentang bolehnya seorang muslim punya mobil yang bagus, punya rumah, punya harta, asal halal, jangan berlebihan saja. Boleh dinikmati, ya kan? Tapi kalau sudah punya 10, 7 mau untuk apa? Saya pernah masuk ke garasi satu orang penuh mobil banyak banget. Ini kalau dia punya 10 mobil, kalau mau dicoba satu, hari ke-11 baru kembali ke mobil pertama. Ya, terlalu lama. Ya. Kalau 2-3 nanti bosan jual ganti baru masih oke kan gitu. Tapi jangan berlebihan. Lebih baik jadikan masjid, rumah anak yatim, pesantren kan bisa. Karena harga mobil-mobil mahal ini kan bisa jadi satu masjid. Di beberapa daerah kita, kami beberapa daerah kami bangun masjid melalui donasi orang yang datang ke yayasan kami. Ustaz, kami bangun masjid Ustaz. Kami cari lokasi di Jawa Tengah, di Jawa Timur, dapat lokasi yang murah. Ya, akhirnya dapat bangun masjid dan itu nilainya bahkan mungkin karena satu mobil mahal ini bisa jadi 2 masjid kan. Bisa buat dia sama orang tuanya dan seterusnya. Nah, itu gambaran tentang masalah sedekah. Di poin 31 dan poin 32 ini yang kita bahas yang lalu terakhir berhubungan dengan masalah itu. Bagaimana kita didik diri kita, didik keluarga kita terbiasa dermawan, berbagi. Didik mereka. Di poin 31 kata penulis di situ, melatih keluarga untuk bersedekah dan memberi di jalan Allah. Membantu kaum fakir miskin dari harta yang Allah berikan. Saat bapak melihat seorang miskin atau fakir, dia memberi seorang anaknya uang dan memintanya untuk memberikannya kepada si fakir dan miskin dan mengingatkannya agar berharap pahalanya dari Allah. Jadi kayak bapak ibu lihat di pinggir jalan ada orang miskin, kita mau sedekah sebenarnya, dan ada anak di mobil, kasih saja anak-anak nih, atau ada cucunya kasih nih, kasih anak itu. Jadi dia terbiasa memberi. Saya coba terapin poin seperti ini, akhirnya pada saat jalan lagi sama anak-anak keluar, mereka ingatin, itu orang miskin, itu orang miskin, mereka tunjuk, mereka minta gitu kan. Demikian keluarga dilatih untuk cinta memberi, membantu dan bersedekah di jalan Allah. Yang laki-laki kepada laki-laki dan wanita kepada wanita. Saya kalau yang miskin itu adalah orang perempuan, kasih anak perempuan kita. Kecuali kalau tidak ada baru kita kasih, nggak masalah. Kalau laki-laki sama laki-laki, itu juga pendidikan tersendiri ya. Sehingga mereka menjaga juga interaksi dengan lawan jenis. Ini poin sudah kita jelaskan yang lalu ya. Cuma tadi sepertinya simpang siur, ada yang menganggap ini mungkin belum dibahas ya, padahal sebenarnya sudah sempat waktu online. Saya ingatkan kembali. Kemudian juga poin 32, kita menyediakan kotak amal yang sedap dipandang untuk mengumpulkan sumbangan sebagai partisipasi dalam usaha-usaha kebaikan. Saya kotak amal ini kan biasa kita lihat di masjid ya, ini kita buat di rumah gitu. Buat yang bagus, ini bukan celengan untuk per individu, bukan. Kita taruh siapa saja di antara anggota keluarga boleh taruh uang di situ. Nanti akhir bulan dibuka kita sedekahkan. Hanya untuk membiasakan masukkan uang di kotak. Ini masukan penulis itu ya. Saya ulangi, menyediakan kotak amal yang sedap dipandang untuk mengumpulkan sumbangan sebagai partisipasi dalam usaha-usaha kebaikan. Kotak ini diletakkan di tempat yang sesuai di rumah dan kepala rumah mengajak anggota rumah untuk mengisinya.
Kotak ini terdiri dari beberapa bagian. Ada bagian untuk pembangunan masjid, ada bagian untuk kepentingan dakwah kepada Allah, ada bagian untuk mencetak buku-buku Islam, ada bagian untuk membantu anak-anak yatim, ada bagian untuk kepentingan-kepentingan kebaikan dan dakwah lainnya. Bila ada tamu yang berpartisipasi dengan mengisinya, maka itu adalah satu kebaikan. Kotak ini dibuka dalam waktu tertentu dan disaksikan oleh semua pihak, dihitung bersama, diserahkan kepada pos penerima secara bersama untuk menumbuhkan kebersamaan dalam kebaikan di antara mereka. Jadi misalnya Bapak Ibu mau didik anaknya, kita sudah niat nih, 1 bulan kita mau keluarin bisa angka 1 juta rupiah. Lalu kemudian kita bisa bagi angka itu yang kita sebar kepada anak-anak, diberikan setiap hari 20.000 rupiah misalnya, setiap anak, masukkan kotak amal itu ya. Kan karena mereka belum punya income kita yang kasih. Tapi kebiasaan masukin di kotak amal itu sebuah pendidikan tersendiri. Ya, itu yang kita inginkan. Akhir bulan kemudian kita coba untuk buka kotak amal itu, perlihatkan semuanya, lalu kita hitung, lalu kita ajak mereka partisipasi. Kan tidak ada salahnya kita ajak anak-anak untuk beli misalnya di weekend ke satu minimarket saja dekat rumah, beli snack-snack misalnya, kita bungkus ya seperti kado kecil, lalu kemudian kita jalan. Saya pernah buat sama anak-anak gitu ya, kemudian coba ajak keluar, mereka berbagi itu mereka senang banget itu ya, berbagi. Akhirnya jadi satu pola. Biasanya orang anak-anak seperti ini nanti ke depannya pasti akan punya yayasan sosial, mereka sudah terbiasa dengan jiwa sosial, itu begitu ya, karena sudah dididik gitu ya. Baik, kita akan masuk sekarang. Ini saya tidak akan ulangi lagi. Kita sudah memakan waktu cukup 20 menit kurang lebih untuk menjelaskan kembali 2 poin ini. Tapi nggak masalah, yang penting kita ingatkan gitu ya. Baik, kita akan masuk ke poin 33. Jadi kiat yang ke-33. Ini berbeda dengan masalah sedekah. Beliau mengatakan mengadakan umroh bersama keluarga. Mengajari mereka syiar-syiar dan tempat-tempat utama untuk ibadah yang penuh kebaikan ini. Jadi maksudnya membiasakan keluarga untuk bolak-balik mengerjakan ibadah umroh, gitu kan? Walaupun sudah pernah diajak lagi, karena tidak akan ada yang bisa dibawa oleh anak-anak kita pada saat pulang umroh kecuali keimanan. Itu oleh-oleh yang paling mahal. Mereka lihat Ka'bah, mereka tawaf, mereka ikut sholat. Mereka diajari berdoa, kalau di travel itu ada ustadz yang pandu bisa sambil konsultasi gitu kan. Dan kita aman, anak-anak kita karena tidak ada karaoke, tidak ada diskotik, tidak ada perempuan tidak berhijab. Semuanya aman-aman saja kalau dibawa ke Mekah atau Madinah, walaupun berulang-ulang gitu kan. Dibandingkan banyak orang, mohon maaf saya tidak tahu Bapak Ibu punya program apa dengan keluarga. Tapi kalau kita bawa misalnya ke negeri orang non muslim, apa yang terjadi? Kalau kita sama suami misalnya, atau ibu sama suami, atau suami sama istrinya lagi nikmatin malam atau sama-sama di kamar misalnya, mau tidak mau pasti akan ada waktu berdua. Anak-anak akan sendiri. Anak-anak itu pasti akan mencari hiburan di negeri itu. Apa hiburannya di sana? Mereka akan pakai fasilitas itu. Apakah tontonan, apakah keluar. Ini berbahaya sekali dan hiburan mereka sudah tahu arahnya kemana. Gitu kan? Mabuk-mabukanlah, ke diskotik lah, inilah, itulah dan segala macam. Ini bahaya sekali. Sekali saja anak berinteraksi dengan seorang pelacur, maaf, dan membawa penyakit, maka itu berbahaya sekali. Sudah cukup merusak hidupnya sepanjang dia hidup, ya, rusak dengan masalah seperti itu. Nah, di sini penulis mengajak agar mengulang-ulangi ibadah ini. Dan subhanallah kalau ini tertanam dalam hati Bapak Ibu sekalian, ini sebuah karunia yang luar biasa. Karena banyak orang tinggal di Saudi pun belum pernah umroh seumur hidupnya. Ya, ada orang di Mekah belum pernah masuk ke Masjidil Haram. Ya, kemarin saya cerita itu dengan Syekh Jumhur. Syekh Jumhur ini salah satu akunting yayasan sosial yang ada di Palestina. Biasanya kalau ada sumbangan yang dititipkan pada kami ketemu dengan beliau di Mekah, kemudian beliau membawa ke Palestina. Kemarin kebetulan saya sampaikan saya akan datang ke Mekah, beliau datang juga gitu ya. Setelah ngobrol-ngobrol tentang poin ini, beliau mengatakan, di dekat Aqsa dia bilang, ada satu orang yang cerita ini anaknya bapak itu. Bapaknya sampai meninggal, umurnya 80 tahun, satu kali pun tidak pernah masuk ke Masjid Aqsa. Padahal dekat sekali, dia punya toko di sebelah Aqsa itu. Jadi memang taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau hati kita tergerak mau mengerjakan satu ibadah itu, Allah pilih kita. Karena banyak orang tidak tergerak hatinya. Hampir mayoritas jemaah haji kami yang pergi haji, padahal mereka rata-rata itu orang mampu. Karena paketnya yang dipilih itu paket menengah ke atas gitu kan. Tapi belum pernah haji. Ada yang bahkan sudah sampai ubanan gitu kan.
sudah putih semua rambutnya. Alhamdulillah dia masih pergi haji, itu kewajiban. Tidak boleh ya, Bapak Ibu punya kemampuan, harta, punya kekuatan fisik lalu nunda haji, nggak boleh, bisa dosa. Di tahun itu berangkat. Apalagi sekarang fasilitasnya banyak sekali kan gitu. Ada orang yang mau berangkat langsung seperti visa furoda misalnya, dia bisa langsung berangkat, memang lebih mahal. Toh Allah akan ganti kan itu. Jadi jangan ditunda-tunda karena kewajiban yang pertama itu. Di sini diangkat riwayat oleh beliau di halaman 43. Saya baca bahasa Arabnya dulu. Kanat Asma'u bintu Abi Bakrin radhiyallahu anhuma idza marrat bil hajumi taqul sallallahu ala rasulihi wasallam laqad nazalna ma'ahu hahuna wa nahnu yawma idzin khifaful haqaib qalilun zahruna qalilatun azwaduna fa'tamarna ana wa ukhti Aisyah wa Zubair wa fulan. Bila Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, Asma istrinya Zubair, ya ini termasuk ipar Nabi SAW, karena Asma sama Aisyah saudara. Asma binti Abi Bakar mengatakan pada saat melewati Al-Hajun, ya ini sebuah wilayah di Mekah, dia mengatakan semoga salawat dan salam dari Allah kepada Rasulnya. Beliau kayak seakan-akan berterima kasih pada Nabi. Beliau mengatakan kami pernah singgah di sini bersama beliau. Saat itu kantong-kantong barang bawaan kami masih ringan. Kami nggak punya banyak harta. Hewan tunggangan kami masih sedikit. Bekal kami juga sedikit. Tapi aku dan saudariku Aisyah juga Az-Zubair, suaminya dia, suaminya Asma. Dan fulan juga fulan menunaikan ibadah umroh. Ya. Hadis ini disebutkan oleh Imam Muslim. Ada pun di bawah Sahih Muslim jadi 2 halaman 741. Riwayat ini menjelaskan kepada kita walaupun cuma sebuah riwayat yang diangkat oleh beliau. Riwayat menjelaskan bagaimana Nabi SAW memotivasi umatnya untuk mengerjakan ibadah umrah walaupun dia tidak mampu. Asal masih cukup untuk perjalanan, lakukan. Ada satu jemaah haji kami, ini cerita sama saya langsung, habis sarapan pagi, kemudian ngobrol. Waktu itu kami pakai visa furoda mungkin sekitar 3 tahun, 4 tahun. Pas habis pandemi pertama kali haji waktu itu. Kemudian dia ngobrol habis sarapan sama saya, Ustaz, saya mau cerita pengalaman. Saya bilang silakan. Beliau jadi importir kain sekarang ya, termasuk besar di Indonesia. Dia bilang, saya mau cerita Ustaz, tentang masalah biaya keberangkatan kita. Keberangkatan visa furoda itu di atas 400 juta, 450 juta ke atas gitu. Maka dia bilang, saya ini dulu Ustaz, sekitar mungkin 2-3 tahun yang lalu orang tidak mampu. Saya nggak bisa, bayar gini itu menghayal. Tapi saya pernah pegang uang, biaya itu cukup antara umroh atau mulai usaha. 30-40 juta. Bilang saya pilih antara ini atau ini. Tapi saya dengar ceramah Ustadz tentang masalah kalau ada uang begini, dahulukan umroh. Nanti di sana berdoa sama Allah, lagi tawaf, lagi minum zam-zam, lagi di makam Ibrahim, tempat-tempat mustajab doa banyak. Minta agar Allah bukakan rezeki. Maka saya ambil kesimpulan sama istri saya, umroh saja. Pulang umroh Ustadz, Allah bukain pintu rezeki. Sekarang pendapatan saya dia bilang harian biaya furoda ini. Dia bilang sama saya, harian 450 juta, 500 juta masuk tiap hari. Jadi ini cuma umroh haji ini sekarang itu hanya pendapatan harian dia. 1 bulan 12 M lebih. Itu dia bilang pendapatan saya. Hanya karena mendahulukan umroh itu. Makanya betul sekali sabda Nabi SAW. Ya, rutinkan haji dan umroh. Nabi bilang gitu ya, tabi'u. Rutin kerjain dari umroh ke umroh, umroh ke haji, haji ke umroh, umroh ke umroh. Pokoknya rutin kan, karena keduanya umroh dan haji akan mengikis habis semua kefakiran, kesusahan hidup, ya, kemiskinan dan juga dosa-dosa sebagaimana pandai besi, buapan besi, ya, membersihkan karat dari besi, perak dan emas. Kita bisa bayangkan ini besi yang berkarat biasanya kan kalau dibersihin pakai api tuh. Dikikis sampai mengkilat lagi. Seperti itu umroh dan haji menghilangkan kemiskinan. Dan juga menghilangkan dosa. Bersih 2 hal. Ini yang paling masalah dalam hidup ini kan. Orang susah hidupnya secara duniawi dan dosanya banyak. Jadi hanya sumpek. Dua-duanya dikikis dengan umroh sama haji. Toh juga kita terhibur. Masuk hotel bintang 5. Fasilitas bus bisa. Mau privat pribadi pakai GMC bisa. Apa masalahnya gak pergi nih gitu ya. Kalau perlu selalu absen kepada Allah gitu ya. Di mana ada kesempatan berangkat aja langsung. Oh punya mampu, kenapa harus perhitungan gitu. Kalau mau ikuti kesibukan dunia, nggak bakal selesai.
Kalau nggak luangin waktu, nggak bakal selesai, gitu kan? Kita akan terus dengan rutinitas kita. Nanti kalau sudah meninggal baru nyesal, coba ya saya dulu, tapi nggak ada manfaatnya. Coba saya sedekah, coba saya haji umroh, coba saya intent itu, udah nggak ada lagi manfaatnya. Jadi ini diantaranya ya. Dan saya akan bacakan poin 34 karena ini berhubungan. Yang satunya poin 33 umroh, 34-nya haji. Ya. Saya bacakan dulu kemudian kita tambah lagi syarah atau penjelasannya. Di poin 34-nya, mendidik keluarga jadi keluarga saleh. Selain membiasakan umroh 33, 34-nya menunaikan ibadah haji bersama rombongan atau kumpulan orang-orang baik dan mulia yang dikenal dengan kehidupan yang istiqamah dalam agama. Berpegang kepada agama dengan baik dan tetap memperhatikan aktivitas dakwah dalam perjalanan yang penuh dengan berkah ini. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sallallahu alaihi wasallam laqiya rakban birrauha faqala manil qaum qalu al muslimun faqalu man anta qala Rasulullah فرفعت إليهم امرأة صبيا فقالت ألهذا حج قال نعم ولك أجر. Bahwa Nabi SAW berpapasan dengan sebuah rombongan di Rauha. Rauha ini sebuah wilayah sebelum masuk kota Mekah. Beliau bertanya, siapa kalian? Jadi satu kaum, satu suku datang rame-rame lewat mau masuk ke Mekah untuk haji. Nabi SAW tanya, siapa kalian? Mereka menjawab, kami muslimin. Lalu mereka bertanya, dan engkau siapa? Karena mereka tidak tahu, belum pernah lihat Nabi secara wajah. Mereka beriman saja. Baru pertama kali ketemu Nabi waktu itu. Maka Nabi mengatakan, Rasulullah, utusan Allah. Lalu seorang ibu atau seorang wanita mengangkat anaknya yang masih kecil. Ya, ini berarti belum balik, masih kecil, masih bisa digendong oleh ibunya ya. Sambil bertanya kepada Nabi SAW sambil gendong anak itu, apakah anak ini juga mendapatkan haji? Boleh saya ajak haji nih? Kata Nabi SAW, iya, dan pahalanya kamu yang dapatkan. Kamu mendapatkan pahalanya. Kalau riwayat seperti ini ada dalam Sahih Muslim, lalu apa yang membuat ragu lagi bawa anak-anak, kecuali peraturan atau regulasi pemerintah itu lain ya. Kalau sekarang memang kalau tidak salah ada peraturan baru itu belum bisa dibawa kalau belum balik ya. Kalau tidak salah ada peraturan baru, nanti coba dipastikan lagi. Tapi yang lalu-lalu tidak ada masalah. Nanti Ustaz susah ngurusnya, nggak ada yang susah diurus, apa yang susah gitu. Ya. Artinya ibu pun kalau nyusui, yang nyusui di Indonesia nyusui di sana sama aja, nggak ada bedanya gitu. Ya, di hotel juga misalnya atau di tenda juga sama aja, apalagi kan tendanya dipisah perempuan sama laki-laki. Biasanya alasan itu kayaknya nggak nyambung gitu ya. Dan begini teman-teman sekalian, jangan belum memulai sesuatu sudah ditanamkan banyak persepsi negatif. Nanti padat, nanti susah, nanti panas, susah, belum mulai. Kan itu. Gimana caranya? Sama dengan sholat malam. Kalau saya bangun ngantuk nggak ya? Nanti saya pusing nggak ya? Nanti gini ya, nggak besok. Jadi banyak negatif duluan. Bangun aja dulu. Sholat, ngantuk tidur nggak apa-apa. Nanti kalau habis sholat tidur, kan gitu bisa saja. Atau baca inna atayna wal asr, nggak apa-apa. Yang penting sholat dulu kan gitu. Masalahnya belum mulai sudah persepsi negatif semua, jadi susah. Mirip kalau orang mau buka usaha, kalau saya buka usaha untung nggak ya? Bisa nggak ya? Ya nggak buka-buka nanti. Jalan aja dulu. Nanti tiba masa, tiba akal ada masalah, pecahkan pada saat itu. Tapi kan sudah memulainya ya. Orang kalau memulai itu berbeda gitu kan. Berbeda. Jadi seperti itu kurang lebih dalam masalah ibadah. Jadi nggak usah negatif. Saya pada saat mau turun menata jemaah untuk tawaf, saya bahasakan salah satu yang saya tekankan, kami instruksikan karena pakai reserver saya, mereka bisa dengar suara saya semua walaupun ratusan orang, kami pakai alat itu semua jemaah bisa dengar. Bapak Ibu sekalian ikhlaskan niat. Ini biasanya jemaah memang masuk kamar hotel karena kami kasih kesempatan uduk sebelum tawaf, mereka putar TV nonton dulu, rame nggak tawafnya. Ya kalau mau tunggu tempat tawaf sunyi nggak bakal terjadi sampai hari kiamat gitu. Iya kan? Tapi itu membuat persepsi negatif, wah bisa nggak ya? Jangan nyalain TV ya. Saya bilang gitu, jemaah jangan nyalain TV, jangan nonton itu. Nggak apa-apa, jangan khawatir. Kami pernah masuk di Ramadan, 10 terakhir Ramadan, penuh sekali tempat tawaf. Tapi kan tempat tawaf itu bukan orang stuck di tempatnya, mereka bergerak kan. Udah Bapak Ibu ikhlaskan niat, nikmati setiap langkahnya, fokus dalam doa dan zikirnya. Ayo bismillah, kita masuk Masya Allah lancar. Selesai juga bersama-sama dengan orang gitu kan. Mau padat mau sedikit tetap aja sama. Ya, kalau kita mau tunggu tawaf kosong buat kita nggak bakal terjadi. Kecuali Bapak Ibu jadi ratu, jadi raja, ya dijaga sama pengawal mungkin. Tawafnya bisa sebentar 10 menit selesai gitu. Tapi kalau kita nggak jadi raja gimana caranya mau nunggu kosong?
Saya pernah gitu bercanda sama seorang teman saya di Madinah, Ramadan, saya pas umrah sama ayah saya, selesai. Habis saya telepon dia, ngomong-ngomong apa kabar baik ini. Saya tanya, sudah umrah Ramadan? Dia bilang belum, karena Makkah zahmah, bahasa Arab. Maksudnya Makkah itu padat sekali. Saya bilang sama dia, kamu mau tunggu Makkah kosong buat kamu? Nggak bakal bisa. Orang semua kejar keutamaan umrah Ramadan, haji, pahala sama dengan haji sama Nabi. Ya bersaing lah di situ gitu kan. Itu nggak bisa. Mau sholat di masjid tapi yang kosong, susah. Orang semua mau cari keutamaannya, kan nggak mungkin gitu ya. Jadi berbaurlah dengan muslimin. Itu kurang lebih gambaran tentang masalah bagaimana mengobati keraguan-keraguan kita. Jadi jangan mulai dengan persepsi negatif. Mulai saja. Ya, seorang pepatah bahasa Arab mengatakan taharrak fa inna fi harakati barakah. Bergerak dan mulai dulu, nanti baru datang keberkahan, gitu kan? Kalau kita selalu persepsi negatif, tidak memulai-mulainya, maka pasti akan negatif semua persepsi kita. Kalau kita bicara tentang keutamaan umroh haji banyak sekali, ya, banyak sekali, dan ini sering kami sampaikan dalam manasik tentang masalah itu. Tapi banyak hadis-hadis mulia, diantaranya sabda Nabi SAW waktu ditanya oleh seorang kaum Ansar di musim haji, ya Rasulullah, apa yang saya dapatkan kalau seandainya saya melaksanakan ibadah haji ini, gitu kan? Tadinya dia mengatakan, ya Rasulullah, saya datang mau bertanya. Nabi bilang, saya yang jelaskan kepada kamu pertanyaanmu, itu kamu yang sampaikan sebagai mujizat. Nabi bisa sampaikan pertanyaan sebelum dia bertanya. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, tolong jelaskan kepada saya. Kata Nabi SAW, kamu kan datang untuk bertanya. Semenjak keluar dari rumahmu menuju ke Baitullah di Mekah, kau dapat apa? Kemudian kamu tawaf, dapat apa? Kemudian kamu juga sholat di belakang makam Ibrahim, kamu dapat apa? Kemudian kamu sa'i antara Safa dan Marwah, kamu dapat apa? Kemudian juga ukuf di Arafahmu, kamu dapat apa? Kemudian juga pada saat kamu kurban, ya, karena ada motong hewan di haji tamattu, kamu dapat apa? Dan juga jumroh kamu dapat apa? Serta tahallul kamu, cukur rambut, kamu dapat apa? Orang itu mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah itu yang saya mau tanya. Orang ini belum tanya, Nabi sudah tahu gitu. Maka Nabi bilang, keluar kamu dari rumahmu, itu tidak ada satu langkah yang kamu angkat dan kamu letakkan. Kecuali dengan langkahmu itu Allah catatkan satu pahala, Allah hapuskan satu dosa, Allah angkat satu derajat. Ibu pergi ke satu travel mau daftar, melangkah itu sudah mulai dihitung. Satu langkah pahala, satu langkah penghapusan dosa, satunya lagi diangkat derajat. Jadi 3 hal ini bersatu dalam langkah-langkah kita. Ampuni dosa satu, dicatat satu pahala, diangkat satu derajat, satu kaki yang sebenarnya juga sama. Begitu terus, berapa langkah ini? Kalau naik motor, roda motor, naik mobil, roda mobil, naik pesawat, baling-baling pesawat. Bagaimana hitungannya biarin saja, Allah yang hitung, bukan tugas kita. Ya. Tugas kita cuma meyakini masalah janji tersebut. Ini luar biasa setiap langkah. Jadi mulai manasik, pergi bandara, terbang, take off, ya, naik bus, menuju ke hotel, sampai kita selesai umroh dan pulang lagi, semua pahala. Kemudian tawaf, engkau tawaf dalam kondisi tidak ada lagi dosa-dosamu, digugurkan dosa dengan tawaf. Sholat di belakang makam Ibrahim yang kamu kerjakan 2 rakaat, ini kurang dari 3 menit atau 5 menit. Rakaat pertama Al-Fatihah sama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah sama Al-Ikhlas, ya. Itu sama pahala yang bebasin 1 budak dari anak Ismail. Ya. Kalau kita mau supaya faham budak ini di masa sekarang tidak ada. Kalau kita bebasin budak, apapun amal yang dikerjakan oleh budak itu kita akan panen pahalanya karena kita bebasin dari keterbudakan. Mirip Bilal dibebaskan oleh Abu Bakar. Karena Abu Bakar yang nebus kepada Umayyah bin Khalaf, dia beli. Semua amalnya Bilal Abu Bakar panen. Nah kita sholat 2 rakaat itu dapat pahala seperti bebasin 1 budak dari anak Ismail. Lalu kata Nabi SAW, engkau sa'i antara Safa dan Marwah 7 kali kan? Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2, 7 kali. Dimulai dari Safa, diakhiri dengan Marwah. Ini kata Nabi SAW sama dengan engkau bebasin 70 budak. Artinya Safa ke Marwah 10 budak, Marwah ke Safa 10 budak, terus begitu 7 kali berarti 70 budak kita bebasin. Kalau rasionalnya bebasin budak itu berarti seperti beli manusia ya. Beli manusia, itu beli manusia mahal. Kalau misalnya pun ada perbudakan sekarang pasti mungkin satu manusia 100 juta, mahal untuk bebasin mereka gitu kan. Di masa dulu juga sudah mahal, tapi kita bisa dapat pahala itu walaupun tidak ada pembebasan budak di masa sekarang. Kemudian kata Nabi SAW, sementara wukufmu di Arafah, maka Allah Azza wa Jal turun ke langit bumi dengan kemahakuasaannya.
dan kemahagungannya, lalu berkata kepada para malaikat, lihatlah hamba-hambaku itu. Mereka datang ke sini dalam kondisi berdebu, mengharapkan rahmatku. Maka kalian semua hai malaikatku, miliaran malaikat Allah suruh menjadikan saksi kalau dosa-dosa mereka sebanyak butiran pasir, tetesan hujan, ataupun buih di lautan, aku maafkan. Semua dimaafkan dosanya, hanya hadir satu hari Arafah itu, tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian Allah berfirman kepada para hamba-hamba yang hadir di Arafah, bubarlah kalian dalam kondisi dosa-dosa kalian sudah dimaafkan. Sementara kurban kalian disimpan pahalanya di sisi Tuhan kalian, dalam riwayat yang dikatakan sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Banyak jiwa nanti di surga yang tidak sangka mereka akan diberikan balasan yang memuaskan jiwa mereka. Di antaranya salah satunya adalah karena kurban yang mereka lakukan di musim haji itu. Mereka akan diberikan fasilitas tambahan justru karena amal tersebut. Sementara engkau menyukur rambutmu, maka ketahuilah dua riwayat. Riwayat yang pertama mengatakan setiap helai rambut dicatatkan satu pahala dan dihapuskan satu dosa setiap helai rambutnya. Kemudian ya, riwayat lain menyebutkan itu akan menjadi cahaya untuknya pada hari kiamat. Jadi sekian banyak keutamaan yang luar biasa, yang kalau kita mau hitung dengan uang yang kita keluarin, dapat fasilitas bintang 5, makannya 3 hari sehari, tendanya pun AC, terus dapat pengampunan dosa. Dan kata Nabi SAW, wal hajjatul mabrur laysa lahu jazaa illal jannah. Dan haji yang mabrur ikutin syarat dan rukunnya, tidak ada balasannya kecuali surga. Lalu apalagi yang membuat ragu ini? Oh usaha saya lagi kembangin, oh kesibukan, ini nanti akan menyesal hari kiamat ya. Jadi jangan ditunda-tunda di masa itu. Dan para ulama dulu menjadikan umroh dan haji itu adalah ajang mereka bertemu seperti orang yang sedang absen kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka harus selalu hadir di situ. Makanya kalau tidak salah seorang tabi'in bernama Salamah bin Dinar pernah menasihatin murid-muridnya sambil mengatakan, bagaimana cara menjadi orang yang paling bahagia? Dia mengatakan jangan pernah ada satu perintah Allah yang sedang datang waktunya dan tempatnya kecuali kamu ada di situ dan nomor 1 hadir. Panggilan azan sudah ada duluan di situ ya. Walaupun kita sholat di rumah kalau ibu misalnya, tapi azan sudah sholat duluan. Sehingga Allah melihat kita orang yang pertama ada di situ. Panggilan haji kita sudah ada duluan. Kesempatan umrah juga begitu, kesempatan sedekah begitu. Apa saja peluang bakti sama orang tua kita yang paling pertama dibandingkan saudara kita semuanya. Maka seperti itu orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekian banyak ya keutamaan-keutamaan. Berhubungan dengan masalah infak yang Bapak Ibu keluarkan dalam haji dan umrah itu disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih juga. Nabi SAW bersabda kepada Aisyah, sesungguhnya besarnya kadar pahala yang kau dapatkan sesuai dengan besarnya pengorbanan fisik ya, keletihan yang kau keluarkan dan harta yang kamu keluarkan. Jadi akan beda pahalanya orang mengeluarkan biaya sekian untuk umrah hajinya dengan orang keluarkan lebih sedikit. Itu beda pahalanya. Allah menilai juga pengorbanan tersebut ya. Dan dalam masalah ibadah terutama haji umrah Bapak Ibu sekalian, ini tentang masalah niat sebenarnya. Kalau saya lihat ya. Jadi lupain dulu masalah kesiapan uangnya. Kalau Bapak Ibu bilang begini, saya mau haji deh tahun ini. Terus misalnya mulai DP nih, ini saya DP aja. Allah mudahin aja itu, walaupun kita belum pegang uang, gitu kan. Tapi kalau kita memang kayaknya saya belum bisa, sudah nanti tahun depan aja. Ya udah sesuai dengan niatnya, tahun depan. Oh nanti 5 tahun lagi, sudah 5 tahun lagi, ya itu. Sesuai dengan niatnya. Jadi innamal a'malu binniyat. Tapi kalau orang niat begitu, ingin diberikan segera, Allah akan punya cara untuk memberikan kepada dia. Di musim haji, di musim umrah Ramadan, salah satu waktu juga, ini sebelum pandemi, kami turun di hotel di Tower Zamzam waktu itu. Kemudian ada satu keluarga, saya tidak tahu kalau beliau itu juga datuk di Malaysia gitu ya. Kemudian dia ketemu saya, assalamualaikum Ustaz Khalid, terus salaman, ya terima kasih, alhamdulillah sering dengar ceramah, kita selalu ikutin dan segala macam. Terus dia bilang, salah satu potongan ceramah antum menceritakan tentang masalah kalau mau umrah haji ini, berazam bertekad aja. Coba bayar aja dulu berapa mampunya, selebihnya tawakal kepada Allah. Nanti Allah mudahkan. Dan itu terjadi pada saya. Dia tunjuk istri sama anaknya. Ini semua ini saya tidak punya uang untuk bayar mereka kemarin untuk umrah ini. Kesiapan dana cash tidak ada. Tapi begitu saya berazam coba kasih, Allah kayak kasih jalan. Ada saja jalannya terus saya bisa bayar mereka. Sekarang saya umrah Ramadan dan insya Allah kita duduk sampai lebaran gitu ya. Jadi memang ada hal yang berhubungan dengan masalah spiritual atau keimanan itu susah untuk dinilai. Tidak bisa ditangkap dengan akal manusia. Tadi saya bilang salah satu trainer nasional kita ngobrol sama saya, Ustaz, ada satu dalam
peningkatan skill SDM di perusahaan atau tentang masalah peningkatan omset dan segala macam, ada satu yang disepakati oleh semua trainer dunia umumnya, dia bilang gitu ya, ada company spiritual itu yang perusahaan yang penuh dengan spiritual ini, itu susah dihitung. Karena kalau kita hitung secara hitung-hitungan sebenarnya modalnya sedikit, usaha produknya juga sedikit, tapi kenapa bisa omsetnya besar? Dari mana ini? Ternyata dia tuh suka bantu pegawainya, dia suka bantu tetangga di situ, dia ada kegiatan sosial apa. Ini mendatangkan sesuatu respon yang luar biasa. Tiba-tiba ada orderan besar, tiba-tiba mereka punya ide yang bisa mengembangkan usahanya karena adanya kegiatan kebaikan tadi tentang masalah itu. Nah, ini program-program yang sangat menarik untuk bisa didalamkan atau diterapkan dalam kehidupan kita. Ini berhubungan dengan masalah sedekah dan juga haji dan umroh ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.